bea cukai itu kayak memalak atau disuap biar bisa keluar dari kita, biar bisa bawa barangnya itu. Kita suap bea cukai gitu. Kadang kan orang tahu teorinya doang, aplikasinya Iya, kagak. beberapa diaplikasikan, beberapa disimpan. Mahasiswa-mahasiswa lain nih, either itu di Bali ataupun di luar Bali pengen PKL di Bea Cukai Ngurah Rai itu gimana sih caranya? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu bersama saya Ketut Budi dalam program Intim Sweet Bea Cukai Ngurah Rai. Nah, kalau di episode sebelumnya kita berbicara atau ngobrol bareng sama pegawai Bea Cukai Ngurah Rai. Tapi kali ini beda, kita akan ngobrol bareng sama adik-adik mahasiswi yang cantik-cantik. Ini ada 2 orang. Kita akan nyari tahu nih, kita kulik-kulik karena gimana sih rasanya magang di kantor Bea Cukai Ngurah Rai. Langsung aja kita sapa mereka. Halo, Olin dan Mona ya? Iya. Saya kalau ngobrol biasanya seringnya nyebutnya Eva walaupun salah itu. Gimana kabarnya nih Olin dan Mona? Baik banget. Aku luar biasa baik sih. Luar biasa. Kalau kakak gimana kak? Kakak gimana? Wah, saya tetap ganteng dan sehat-sehat aja ya. Nah, kalian ini sebenarnya dari universitas apa dan jurusan apa? Mungkin Olin? Aku dari Hubungan Internasional Universitas Udayana. Oh, hubungan internasional. Kalau Mona? Kalau aku dari Politeknik Negeri Bali, jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Oh, oke. Nah, bisa cerita nggak kenapa kamu nih, Aku ya? Olin, milih hubungan internasional? Alasanku sih karena aku tuh tertarik sama isu internasional nih kak. Isu internasional? Iya, sama budaya setiap negara itu kan berbeda. Aku tuh kayak pengen tahu kenapa sih budaya tuh bisa jadi penyebab konflik setiap negara. Nah, makanya aku join HI nih. Konflik internasional dan Iya. budaya. Nah, kalau Mona? Aku nggak seberat dia. Aku simple aja, prospek kerjanya luas. Oh, iya. Makanya aku milih MBI itu. Cuman setelah mengikuti pelajarannya, matkulnya, aku ngerasa semua matkul itu berguna gitu untuk kehidupanku sehari-hari. Salah satunya mungkin manajemen keuangan sih. Oh, itu penting banget sih ya. Seberapapun Untuk kita punya duit, iya. kalau nggak bisa manage. Untuk kita Gen Z yang FOMO ini Benar-benar. perlu di Yang manage dikit-dikit dengan baik. nongkrong ya. Dikit-dikit Iya, nongkrong, dikit-dikit ngopi. Iya, Itu bener harus banget. Tapi kan pelajarannya dapat. Ngefek nggak di kehidupan? ngefek banget. Ngefek banget. Diaplikasikan ya. Kadang kan orang tahu teorinya doang, aplikasinya kagak. Iya, beberapa diaplikasikan, beberapa disimpan. Disimpan saja untuk diketahui doang. Untuk ya. diketahui doang. Oke. Nah, ini kenapa kalian tertarik untuk ke magangnya ke Bea Cukai deh? Tapi sebelum situ semester berapa sih? Aku semester 5. Semester 5. Semester 7. Semester 5, semester 7 ya. Nah, kenapa milih? Kayaknya magang di Bea Cukai aja dah. Kamu kenapa? Aku karena waktu itu dapat mata kuliah yang ada hubungannya lah sama Bea Cukai, yaitu kepabeanan sama simulasi perdagangan ekspor impor. Oh, ada ya? Kepabeanan ada ya? Ada. Oke. Nah, setelah pelajaran 2 itu aku ngerasa kayaknya seru deh kalau misalnya buat dalemin itu. Jadinya kenapa nggak pilih PKL-nya di Bea Cukai aja. Oh, oke. Kalau Olin? Kalau aku sih karena ada mata kuliah ekonomi politik global dan Agak itu berat-berat ya, iya ya. Konflik itu budaya nih, politik ekonomi juga global. bahasnya tuh sama ekspor impor. Jadi aku tuh pengen tahu gitu loh gimana sih ekspor impor yang sebenarnya kayak dari pengurusan dokumen sampai pengecekan barangnya gitu Alurnya sih, Kak. kayak gimana? Iya benar. Ada nggak kira-kira alasan lain gitu kenapa magang di Bea Cukai atau PKL di Bea Cukai? Ada sih. Apa tuh? Karena kan aku tuh kayak lihat di berita Bea Cukai itu kayak memalak atau disuap biar bisa keluar dari apa ya? Kalau misalkan ada barang sitaan nih Kak. Terus kita biar bisa bawa barangnya itu kita suap Bea Cukai gitu. Itu Aku tuh pengen berita-beritanya tahu, begitu. iya, aku pengen tahu Oke. yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Sebenarnya kayak gimana sih kenyataannya Iya, di lapangan tuh kayak gimana? Nah, kalau Mona ya bener ya. Saya mikirnya tuh Eva kayak wajahnya itu kayak Eva banget. gitu. Iya, Eva banget. Eva banget gitu. Ada nggak alasan lain? Alasan lain sih nggak ada sih sejauh ini Kak. Cuman itu aja sih. Gak ada ya, berarti itu aja ya. Berarti kalau Mona ini bagus nih alasannya. Bener nggak nih? Di dalam prosesnya itu ada palak memalaknya gitu. Iya. Nah, kalau ini mungkin kan teman-teman nih yang nonton mahasiswa-mahasiswa lain nih, either itu di Bali ataupun di luar Bali pengen PKL di Bea Cukai Ngurah Rai itu gimana sih caranya? Kalian proses yang kalian lalu itu kayak gimana?
Proses yang dilalui itu awalnya tuh nyari surat kan Kak, surat dari perguruan tinggi biar kasih izin, biar bisa magang di Bea Cukai. Nah setelah itu kita apply, nyiapin CV, nyiapin transkrip nilai, juga esai. Apalagi kamu Itu aja sih. itu ya? Iya. Iya. Terus kita apply-nya tuh di web Kemenq ya? Iya. Kemenq. Oh, apply di web Iya. Kemenku. Jadi sebenarnya nggak diverifikasi. susah-susah amat ya. Iya, Enggak kok. Oh, jadi semuanya kalau dipermudah. semuanya dipermudah. Dan Jadi kalau jelas. pengen, ya tinggal cari tahu aja dan ikutin syaratnya. Iya, Iya. misal kalau mau nanya informasi yang lain kan tinggal lihat Instagramnya. Terus udah di bio-nya udah ada kan nomor yang harus dihubungi. Jadi itu kayak di chat pun dikasih informasinya gampang, juga? cepet. Iya. Cepet juga ya? Pas respon. Oh, oke. Jadi sekali lagi intinya nggak susah ya. Iya, Kak, ya? nggak dipersulit. Nggak dipersulit. Jadi kalau misalkan mau ya tinggal apply aja. Jadi teman-teman kalau mau apply aja. Kalau nggak tahu nanti bisa dihubungin kemana kemarin tuh di awalnya ke IG-nya. Iya. IG-nya di bio-nya ada nomor. Ada IG Ngurah Rai. Iya, bisa IG Ngurah Bea Rai, Cukai bisa Ngurah Rai. juga Kemenq Prime. Kemenq Prime ya. Oh, oke. Itu teman-teman. Jadi bisa lewat IG atau Kemenq Prime. Nah, tadi kan Olin sudah bilang tuh, oh di berita begini-begini nih. Nah, kalau Mona, yang ada di pikiran Mona ketika Bea Cukai ini, apa yang ada di benak pertama? kalau Bea Cukai itu pertama kali ya jauh sebelum aku pelajarin tentang kepabeanan itu di kampus, sesimpel cuman kayak Bea Cukai itu yang ngecek barang yang masuk atau barang yang keluar, yang ilegal, maksudnya yang ilegal di negara kita tuh itu boleh masuk atau enggak, kayak kita yang nahan gitu. Gitu doang sih, sesimpel itu, sebasic itu. Kalau Olin mungkin selain tadi yang dipalak nih gitu. Sama sih kayak Kak Mona, aku tuh taunya Bea Cukai itu yang ngejaga gimana masyarakat Indonesia sama negara itu aman, terlindungi dari contohnya kayak narkoba gitu Kak. Karena kan yang masuk ke Indonesia itu bisa dibilang wisatawan ya dari mancanegara yang mungkin Kalau di Ngurah Rai itu ya iya, benar. mungkin itu menurut mereka, bagi mereka tuh legal Kak untuk obat seperti itu. Itu sih Kak. Mungkin di luar negeri itu Di negaranya legal. oke lah. di sini Akan ada beberapa negara yang kayak weed apa namanya? Ganja itu boleh, di negara kita kan nggak boleh. Iya. Oke. Nah, kalau ini di Bea Cukai Ngurah Rai PKL-nya udah berapa lama berarti? Aku baru 1 bulan sih. 1 bulan. Kalau Mona Aku 2 bulan. 2 bulan lebih senior dia ya berarti. Iya, Ya? senior dong. Nah, kalau ini deh dari Mona dulu deh. Udah di bagian apa aja? PKL berarti kan biasanya kan diputar-putar gitu ya, dipindah-pindah Setiap gitu. bulan. Aku di bulan pertama di subbagian umum. Di bulan Subbagian umum. Ya, di bulan kedua di pelayanan kepabeanan dan cukai (PKC). Oke. Oke, kalau Olin Aku di manifest. baru di manifest. Iya, baru di aja manifest, ya. baru di satu. manifest. Kalau berarti ke Mona lagi ya. Kalau Mona apa yang udah dilihat atau dipelajari ketika PKL itu? Nah, kalau waktu di subbagian umum itu tugasku itu ngarsip surat, kayak klasifikasiin surat gitu langsung di web satu Kemenq. Terus sempet juga disuruh ngerubah data gitu di web Samurai, ngerubah data pegawai kalau nggak salah. Terus bantu input surat juga ke satu Kemenq. Jadi kayak prosesnya tuh aku jadi tahu kayak cara nginput surat ke satu Kemenq dan sekalian mengklasifikasikannya di web yang sama. Oke. Terus kalau di PKC atau pelayanan kepabeanan dan cukai itu aku disuruh ngarsip juga, cuman dalam bentuk surat yang hard copy. Jadi aku bisa baca langsung. Biasa kan kalau di kampus itu cuma bisa dijelasin, cuma bisa ditunjukin di PowerPoint gitu. Nah kalau di sini tuh aku bisa lihat langsung, jadi kayak aku lebih banyak belajar. Terus juga sempat kakak-kakak seniornya ngajak ke gudang PBB dan ke kantor Bea Cukai Ngurah Rai yang di bandara. Nah itu menurutku sih pengalaman yang kayak nggak semua orang bisa dapetin. Iya, betul. Apalagi dokumen-dokumen itu ya. Dokumen-dokumen itu nggak semua orang bisa akses. Berarti di kampus tuh sempat diliatin tuh, ini ada dokumen misalkan PIB gitu, diliatin. Diliatin, bahkan kita disuruh ngisi. Cuman kan kita belum tahu ya, misalnya kayak tiba-tiba disuruh ngisi doang. Jadi pernah ngeliat doang, belum tahu ini tuh harusnya diisi apa, ini tuh harusnya diisi apa. Jadi di sini sih. Di sini ngeliat tuh dokumennya beneran ini. Dan kalau bingung langsung dijelasin sama kakak-kakak di sini.
Oh, jadi kalau misalnya bingung, Iya, tanya aja langsung gitu langsung. kan. Dan mereka sangat amat mengerti. Keren. Ya, oke. Kalau Olin, Kalau di manifest aku nih ya. di manifest itu tutup pos. Mm-mm. Terus juga waktu ini aku sempat buat PPT untuk sosialisasi dari manifest. Oh, oke. Sama sempat juga buat berita acara wawancara. Nah, apa yang ketika di PKL ini yang kalau tadi kan si Mona bilang dokumen ini biasanya cuma ngeliat doang dan itu pun bukan real dokumennya dan sekarang real dokumennya kelihatan kalau di manifest. Nah, kalau aku karena alasanku daftar bea cukai itu kan penasaran nih proses dari ekspor impor. Nah, dari tutup pos itu aku tahu Kak kayak dokumen impor itu gimana apa aja isinya dan di sana tuh aku bisa lihat barang apa sih yang mereka bawa. Terus juga pengiriman dari mana, bakal dikirim kemana, kayak gitu Kak. Karena datanya jelas Iya, ya. jelas. Ada packing list dan invoice dan segala macam. Dan kalau dari tadi Mona dan Olive cerita, berarti semuanya udah mostly digital ya? Iya. Hanya ada beberapa yang masih hard copy. Nah, selama PKL ini, tantangannya apa aja misalkan yang dirasain sama Mona sama Olive? Tantangannya kalau dari aku sih berbaur sama orang baru Kak. Berbaur sama orang Iya. baru, introvert Anda ya? Enggak, saya ekstrovert sih. Extrovert harusnya nggak ini dong, nggak jadi problem. Lingkungan kuliah sama kerja itu berbeda ya Kak. Iya, benar-benar. Jadi aku di awal tuh menyesuaikan diri kayak canggung gitu. Ini Masih awal. apakah harus berbahasa Iya, formal? bener, Bisa nggak kayak diajak gitu sih, bercanda iya. gitu? Oke, ternyata Ternyata asik banget. ya, biasa Iya, aja biasa udah gitu aja, ya. asik banget. Oke, kalau Mona? Sama ya? berbaur karena kan setiap bulan pindah divisi Kak, jadi ketemu orang baru lagi. Cuman menurutku ada sisi positif yang bisa diambil dari sana, kayak ngelatih kita aja buat selalu blend sama lingkungan baru. Jadi itu bagus sih sebenarnya. Dan kakak-kakak di sini juga merangkul, jadi Iya. lebih gampang ya proses berbaurnya. Itu aja sih yang sulit. Berarti jadi ngelatih untuk adaptif lah ya. Iya. Karena baik lagi nih dunia kampus sama dunia kerja, apalagi nih kalau aku sendiri ya mikir dari dulu tuh kayaknya bangunan dan kantor pemerintahan tuh kayaknya serem banget kan. Iya. Iya. Serem Formal banget nih, pasti orangnya begitu. Ternyata setelah kalian PKL nggak begitu ya? Iya. Asik banget. Nggak yang formal banget, kalau ngobrol aja. Apa nih ada momen yang kalian paling inget nggak? Wah begini nih di Bea Cukai. Aku sih